syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya De Maulana Albi, NIM 11870700002 dari Teknik Elektro kelas A2. Insya Allah di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang matematika teknik. Tugas ini dibuat untuk syarat UAS Matematika Teknik 2. Untuk materinya sendiri yang akan dibahas kali ini, yang pertama ada hampiran Taylor, yang kedua ada persamaan nonlinear metode tertutup, yang ketiga ada persamaan nonlinear metode terbuka, yang keempat ada eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, yang terakhir ada interpolasi. Untuk yang pertama yaitu hampiran Taylor. Sebelum kita membahas hampiran Taylor, kita bahas dulu Maclaurin power series alangkah lebih baiknya kita lebih tahu dulu. Deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga. Ini kita bisa lihat rumusnya. Nah, di sini notice deret infinite atau tidak tak terhingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya dan bukan penaksiran. Di sini rumusnya fx sama dengan f0 tambah f aksen 0x. 0 ini menandakan bahwa kita mulai dengan 0. Nah, selanjutnya ada deret Taylor. Dari awal kita selalu memulai perkiraan pada nilai x sama dengan 0. Jadi kita mulai selalu dengan 0. Sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun. Jadi sebenarnya kita bisa memulai dari titik manapun, baik mau dari titik x0, x1, x2 dan x seterusnya. Inilah yang disebut Taylor series atau deret Taylor. Jadi deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x sama dengan 0. Nah, deret Taylor, rumus umum deret Taylor yang bisa kita lihat sendiri. Fx sama dengan fx0 tambah f aksen x0 dalam kurung x kurangi x0 tambah f double aksen x0 x kurangi x0 per 2 faktorial. Nah, di situ di bawahnya ada sigma tak hingga n sama dengan 0. Nah, tentukan nilai fx di dekat x sama dengan 0,35. Dan gelombangnya jadi fx sama dengan sin 2vx. Selanjutnya p0x sama dengan f0,35. Bisa lihat pada kurva ini bisa terlihat titiknya bisa dilihat. Jadi pada kurva ini tidak termasuk hampiran karena titik nolnya sangat besar. Bisa kita lihat titiknya ada di 1. Nah, mungkin untuk ada 2 sudah mulai berhimpit kurvanya daripada yang sebelumnya, daripada kurva yang orde 1, jadi masih jauh yang tadi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk orde yang 2 yang selanjutnya jadi sudah mulai menyatu gitu, titik merah sama titik hitamnya tuh sudah mulai bisa mendekati. Kita bisa lihat sendiri daripada yang sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, orde yang selanjutnya kita bisa lihat di kurva bahwa titiknya sudah mulai berhimpitan pada T yang ke-10, sudah mulai bersinggungan daripada orde-orde yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada truncated Taylor series. Kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tak terhingga. Kita disebut truncated Taylor series. Ini bisa kita lihat sendiri rumusnya. Nah, di situ ada fx sama dengan itu kita bisa lihat
bawah yang seperti pada truncated Taylor. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Hampiran fungsi f(x) sama dengan sin x sampai order 4 di sekitar x0 sama dengan 1 dan hampiri nilai 0,9. Kita langsung saja. Yang pertama, step 1. Fungsi f(x) kita turunkan sampai order 4. Nah, f(x) sama dengan sin x. Turunan dari sin x adalah cos x. Kemudian turunan dari cos x sama dengan min sin x. Nah, turunan dari min sin x itu ada min cos x. Dan yang terakhir ada turunan cos x adalah sin x. Nah, yang step 2, setelah itu gunakan deret Taylor. Kita masukkan rumus dari deret Taylor itu sendiri, kemudian nilai-nilai dari fx itu sendiri. Nah, setelah itu kan sudah diketahui x0 nya tadi 1. Kemudian step 3 nya masukkan nilai dari x0 yang tadi yang telah kita masukkan menggunakan rumus yang tadi telah diberitahu sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu step 4, masukkan nilai x sama dengan x yang tadi yaitu 0,9. Nah, kita bisa lihat sendiri hasilnya sin 0,9. Nah, di sini ada simbol truncated ya, sama itu artinya sama dengan 0,7833551. Nah, selanjutnya yaitu series akurasi. Mengapa harus pakai deret Taylor kalau bisa pakai Maclaurin? Perkiraan kita akan semakin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal x0. Kita harus selalu memakai titik awal dan dekat dengan titik yang akan diperkirakan, dan juga mudah untuk melakukan suatu perkiraan. Materi selanjutnya yaitu persamaan nonlinear dengan metode yang tertutup. Selanjutnya kita belajar mengenai persamaan nonlinear metode yang tertutup. Untuk persamaan nonlinear sendiri kita akan membahas 3. Yang pertama ada metode table, yang kedua ada metode biseksi, dan yang terakhir ada metode regula palsi. Nah, persamaan nonlinear metode tertutup ini yaitu penentuan akar-akar persamaan nonlinear. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Kita bisa lihat kurvanya di sini, di 0 ada titik potong, di situ berarti menandakan ada akar di situ. Penyelesaian persamaan linear mx tambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta, dapat dihitung dengan mx tambah c sama dengan 0, x sama dengan min c per m. Penyelesaian persamaan kuadrat ax2 plus bx plus c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Nah, penyelesaian persamaan nonlinear metode tertutup mencari akar pada range a, b tertentu. Dalam range a, b dipastikan terdapat satu akar. Hasil selalu konvergen, disebut juga dengan metode konvergen. Nah, metode tertutup. Selanjutnya ada metode table, metode biseksi, dan metode regulasi palsi. Nah, di sini ada namanya suatu range x sama dengan a, b mempunyai akar bila fa dan fb berlawanan. Enggak, itu namanya fa, fb. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut. Nah, di situ kan ada fa nya positif dan fb nya negatif. Jadi di antara perpotongan itu di situ terdapat akar. Nah, yang selanjutnya ada fa dan fb. Di situ fa nya positif dan fb nya juga positif. Nah, di situ berarti tidak ada akar karena tidak mempunyai fa kali fb.
kurang dari 0. Karena FA dan FB kurang dari 0, maka pada range X A, B terdapat akar. Karena FA kurang lebih dari 0, maka pada range X A, B tidak dapat dikatakan terdapat akar. Jadi yang kedua, gambar kedua itu tidak ada akarnya karena tidak sesuai. Nah, kemudian yang selanjutnya ada metode tabel. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N sebagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabel. Nah, kita bisa lihat sendiri tabelnya di sebelah kanan. Nah, untuk algoritma metode tabel kita bisa baca ya, baca sendiri. 1. Definisikan fungsi fx. Dan selanjutnya bisa baca sendiri. Nah, kelemahan metode tabel, kita kembali dulu ke algoritma. Tentukan range untuk X yang berupa batas bawah, X bawah, dan batas atas atau X atas. Tentukan jumlah pembagian N, hitung step pembagian H sama dengan X atas kurangi X bawah per N. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI atau X sama dengan X bawah tambah 1H. Kemudian yang I sama dengan X I. Untuk 1 sama dengan 0 sampai dengan N dicari K, dimana bila fx 0 maka X adalah penyelesaian. Bila fx kurang dari 0 maka bila fx kurang dari fx min 1 maka xk adalah penyelesaian. Nah, sekarang kita ada kelemahan metode tabel. Metode ini sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil karena metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear, tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal. Nah, yang selanjutnya ada metode diseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja metode ini membagi range menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada kurvanya ya. Ada kurva bahwa kurva ini dibilang berhasil. Di sini ada titik A dan titik B yang dipotong oleh titik C. Jadi dipotong. Nah, yang selanjutnya ada metode diseksi. Untuk menggunakan metode diseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas B atas. Kemudian dihitung nilai tengahnya. X sama dengan A tambah B per 2. Jadi nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar secara matematik. Suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan sebagai berikut. Nah, setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range. Nah, di sini ada algoritma metode biseksi, bisa dibaca sendiri. Algoritma metode biseksi didefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Tentukan nilai A dan B, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N, tentukan FA dan FB. Kemudian jika FB maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Hitung X sama dengan A tambah B per 2. Hitung fx. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada metode biseksi. Periksa apakah salah satu dari akar dari persamaan tersebut sampai terisi ke 5 faktorial. Nah, penyelesaian pertama, step 1, tentukan nilai A dan B. Step kedua, hitung FA dan FB. Nah, seperti itu. Kemudian step yang ketiga, hitung X A tambah B per 2. Nah,
step 4 hitung fx-nya. Nah, kemudian selanjutnya seperti langkah sebelumnya, jika nilai fa atau fb sama tanda dengan fx, maka iterasi selanjutnya nilai a atau b diganti dengan nilai x. Kemudian nilai a atau b diganti dengan x kan. Nah, kemudian setelah itu didapatlah x-nya itu sama dengan 0,75. Kemudian untuk cek error, x5 kurangi x4 per x5. Nah, kemudian selanjutnya ada metode regulasi. Nah, metode pencarian akar samaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik atas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear, dikenal dengan metode false position. Nah, seperti ini mungkin grafik dari metode regulasi dengan memanfaatkan kemiringan, itu kemiringan soft. Nah, ini ada rumusnya. B min fa per b kurangi a sama dengan fb min 0. Kemudian ada di sini ada algoritmanya dari metode regulasi. Dibaca sendiri mungkin ya, ada banyak di sumber-sumber yang terpercaya yang lainnya. Kemudian ada contoh soal metode regulasi. Tentukan salah satu akar dari persamaan fx sama dengan x2 kurangi 5x tambah 4x. Nah, penyelesaian pertama, step yang satu, tentukan nilai a dan b. A sama dengan 2, b sama dengan 5. Step 2, hitung fa dan fb nya. Fa nya berapa dan fb nya berapa. Kemudian step 3, hitung nilai x dengan menggunakan rumus yang tadi yang sudah ada. Fb kali a kurangi fa kali b per fb kurangi fa. Nah, nanti nilainya baru dimasukkan. Kemudian yang selanjutnya step 4, hitung fx nya. Fx sama dengan 3 pangkat 2 kurangi 5 dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan min 2. Nah, selanjutnya menukar nilai a atau b dengan x jika fa atau fb sama tanda nilainya dengan fx seperti pada metode sebelumnya. Nah, kita bisa lihat iterasi dapat dihentikan pada iterasi ke-7 karena sudah diperoleh akar dari persamaan nonlinearnya adalah 4 dengan errornya 0. Seperti itu metodenya sebagai pemakterannya. Nah, untuk materi selanjutnya itu persamaan nonlinear dengan menggunakan metode terbuka. Penyelesaian persamaan nonlinear metode terbuka diperlukan tebakan awal, kemudian xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Hasil dapat konvergen. Metode terbuka metode iterasi sederhana. Nah, metode Newton Raphson dan ada metode scan. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Contoh, x min ex sama dengan 0. Ubah x sama dengan ex atau gx sama dengan ex. Nah, gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana grafiknya. Yang sebelah kiri adalah grafik konvergen dan yang sebelah kanan adalah grafik metode iterasi sederhana secara divergen. Nah, kita langsung ke contoh soal. Carilah akar dari persamaan fx sama x pangkat 2 min 7x
plus 6 dengan tebakan awal 5 dan error sama dengan 0,01. Nah, penyelesaiannya persamaan fx dipisah x dengan sebagian x yang lainnya. Nah, kemudian kita bisa lihat perhitungannya pangkat 2 min 7 plus 6 sama dengan 6. Kita bisa lihat di sini ada iterasinya sama dengan 1 sampai 10. Kemudian di sini ada x 5,991 dan errornya itu min 0,006. Nah, di sini hampir mendekati dengan apa yang ada di soal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada metode Newrepson, metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradient pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan di cara di bawah ini, kita bisa lihat. Kemudian metode kita bisa lihat ini adalah grafik dari metode Newrepson. Nah, di sini ada algoritma metode Newrepson, bisa dibaca ya. Kita langsung lewat saja, langsung ke contoh soal. Salah satu akar persamaan nonlinear fx sama dengan jika diketahui nilai awal x sama dengan 0, error 0,02 serta ketelitian hingga 3. Nah, penyelesaian pertama diturunkan fungsi fx menjadi f aksen x. Nah, tadinya asalnya fx diturunkan menjadi f aksen x. Nah, kemudian step 2 tentukan nilai pendekatan awal x0. Nah, tadi x0 sama dengan 0. Hitung fx, fx0 dan f aksen x0. Nah, ini merupakan step yang ketiga. Step selanjutnya setelah kita tahu hasilnya dari step 2 berapa, nah kita langsung hitung fx0 nya dan f aksen x0. Nah, kemudian step 4 nya hitung xn plus 1 sama dengan xn f min f xn per f aksen xn. Tinggal masukkan saja nilai-nilainya berapa. Nah, kemudian step 5 kembali ke step 3 dengan hitung fx1. Nah, tadi kan yang step 3 fx0 ya. Nah, sekarang hitung tapi fx1 dan f aksen x1. Nah, contoh soalnya yang step 6 hitung error. Kita tinggal hitung errornya dengan menggunakan rumus yang sudah ada, tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Kemudian iterasi dapat dihentikan pada iterasi keempat. Nah, karena sudah mendapatkan nilai yang disuruh oleh soal pada iterasi yang keempat, maka dihentikan iterasinya karena sudah mendapatkan nilai yang diinginkan. Nah, kemudian ada metode secant. Metode secant ini metode Newrepson melakukan perhitungan turunan fungsi fx. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk yang lain. Nah, ini ada rumus dari metode secant, metode Repson. Kemudian dari rumus itu kita substitusikan. Nah, di sini ada algoritma dari metode secant, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya, kita baca aja mungkin. Didefinisikan fungsi fx, definisikan toleransi error dan iterasi maksimum. Masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantara terdapat akar. Kemudian hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1 untuk iterasi 1. Kemudian ada metode eliminasi Gauss.
Nah, metode eliminasi Gauss yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai yang dari suatu variabel bebas. Metrik diubah menjadi augmented metric. Nah, ini mungkin bisa dilihat. Nah, diubah metrik menjadi metrik segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Yang asalnya seperti ini metrik kemudian diubah. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut: 2x tambah 5y tambah 3z sama dengan 1, 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan 3. Penyelesaiannya step 1, representasikan sistem tersebut ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi diubah dulu ke bentuk matriks. Kemudian step 2 nya, buat matriks tersebut dengan menjadi bentuk segitiga atas, dirubah menjadi bentuk segitiga atas. Kemudian yang selanjutnya, masih yang kedua, step kedua, kita ubah menjadi bentuk segitiga atas. Nah, menjadi segitiga atas kita bisa lihat ya, itu yang 0, 0, 0, 0 itu menjadi segitiga atas. Kemudian step ketiga, substitusikan persamaan. Nah, setelah itu disubstitusikan, jadi didapat solusi yaitu x sama dengan min 3, y sama dengan 2, dan z sama dengan min 1. Nah, kemudian selanjutnya ada metode dekomposisi LU. Jika metrik A non singuler, maka ia dapat difaktorkan menjadi matriks segitiga bawah atau lower, dan matriks segitiga atas atau upper dengan cara melakukan sejumlah transformasi elementer pada baris seperti contoh sebelumnya. A sama dengan LU. Nah, jadi matriksnya diubah menjadi segitiga bawah yang asalnya segitiga atas. Nah, perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang awalnya A itu transformator pada baris. Nah, kemudian ada algoritma dekomposisi LU mendapatkan matriks L dan U menyelesaikan matriks L, Z sama dengan D. Kemudian ada contoh soal, diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. Bisa dibaca dulu tuh kan, bisa dilihat dulu. Jika ingin mengerjakan bisa langsung ditulis. Nah, penyelesaiannya step 1, mengubah SPL menjadi matriks A. Kemudian selanjutnya step 2, dekomposisikan matriks A untuk matriks U yang menggunakan metode OBE dan untuk matriks B menggunakan metode code. Nah, kemudian selanjutnya nah seperti itu. Step 3, tentukan nilai Z dengan proses substitusi maju sehingga dihasilkan Z1 sama dengan 8, Z2 sama dengan 12, dan Z3 sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya step 4, tentukan nilai X yang merupakan proses dengan proses substitusi mundur. Yang tadi menggunakan substitusi maju, nah yang sekarang menggunakan substitusi mundur sehingga dihasilkan X sama dengan 7 dan X selanjutnya sama dengan 9. Nah, kemudian yang selanjutnya ada interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah untuk titik data yang sudah tepat. Interpolasi memiliki orde atau tingkat. Nah, jenis-jenis interpolasi ada interpolasi beda terbagi Newton, interpolasi linear, interpolasi kuadrat, dan interpolasi kubik. Interpolasi Lagrange. Nah, di sini ada
kurva dari interpolasi linear, kita bisa lihat X0 itu ada X1, kemudian kita tarik garis lurus. Nah, kemudian ada misalkan ada M bilangan X1, X2 dan seterusnya sampai Xm, dan bilangan yang lain yang berkaitan yaitu Y1, Y2 dan seterusnya sampai Ym. Kemudian maka masalahnya berapa harga Y. Nah, ambil ruas garis yang menghubungkan titik XK, YK dan XK-1, YK plus 1 diperoleh persamaan garis. Nah, jadi persamaan garisnya adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat ini kurva yang dari interpolasi kubik, ada X0, X1, X2 dan X3. Nah, kemudian yang selanjutnya ada interpolasi Lagrange, yaitu adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aiken. Untuk pemakaian praktis, formula interpolasi Lagrange dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika Yx, nilai yang diinterpolasi X, sama dengan nilai yang berkorespondensi dengan Yx, X0, X1 dan seterusnya, nilai X dan Y0, Y1 dan seterusnya, itu nilai Y. Kita bisa lihat ini rumusnya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. Nah, berapakah log 5,5 dengan menggunakan pendekatan interpolasi Lagrange orde 2 dan orde 3? Kita bisa lihat penyelesaiannya. Jika kurang terlihat bisa di stop dulu, kemudian di zoom karena mungkin takutnya kurang jelas. Nah, seperti itu bisa lihat untuk contoh soalnya. Nah, kemudian ada interpolasi Lagrange. Jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara X dan PNX pada interpolasi Lagrange. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, karena komen itu dan like itu tidak bayar. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, karena bagi saya itu merupakan sebuah pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan. Jangan lupa share dan like juga ya. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jangan lupa karena subscribe itu nggak bayar dan subscribe itu gratis.